Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada halaman 79. Bab baru, silaturahim. Satu istilah, satu kata yang sudah populer di Indonesia dan sudah menjadi kata tersendiri dengan makna yang sudah difahami oleh seluruh bangsa Indonesia, kira-kira begitu. Kemungkinan ini juga akan dijadikan 2 video bab ini karena ada berapa 4 halaman ya, mungkin 4,5 agar tidak terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim. Minal ma'lum, sebagaimana sudah diketahui, annal ummat al-islamiyah, bahwa umat Islam hiya majmu'ul usari al-islamiyati, yaitu kumpulan dari keluarga-keluarga Islami, al-mu'allafati, yang terdiri min afrodiha, yang tersusun terbangun dari individu-individu dari umat Islam, dari keluarga tersebut. Jadi umat Islam itu adalah gabungan dari keluarga-keluarga Islami. Nah, keluarga-keluarga Islam ini adalah gabungan dari individu-individu Islam. Jadi orang Muslim kumpul menjadi keluarga. Keluarga ini kemudian di sana ada keluarga, di sini ada keluarga, di sini ada keluarga. Tergabunglah kemudian menjadi umat Islam. Faidah tawasalat afrodul usari, jika tiap individu dari keluarga tersebut terjalin hubungan antara individu-individu dari keluarga tersebut, watawasalat al-usaru, kemudian antar keluarga itu, keluarga A, keluarga B yang Islami ini terhubung juga, terjalin hubungan, kanatil ummatul islamiyah, maka umat Islam idhaka, pada saat sudah terhubung dengan baik itu, akan menjadi ummatan muslimatan, umat Islam, umat yang muslim, hakikatan secara hakiki. Qaimatan bima amarallah, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqifatan inda hududihi, dan berhenti pada batas-batasnya, batas-batas Allah. Jadi apa yang dilarang oleh Allah ya berhenti di situ. Azizatal janibi, yang menjadi hebat, menjadi mulia, ya, dirinya, atau mungkin bisa dimaknai menjadi disegani, menjadi tinggi derajatnya, menjadi tinggi derajatnya. Mahibatan sholihatan, dan disegani, disungkani. Dia mempunyai haibah, mempunyai kewibawaan. Sholihatan, yang pantas, li ayyu khalifahallahu fil ardi, untuk dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi ini. Wa ahlan, dan menjadi ahli, menjadi pantas, li ayyumakkina, untuk Allah memberikan kekuasaan laha kepadanya, dinaha, untuk mengemban agamanya, alladzi irtadahu laha, yang Allah meridhoi agama tersebut untuk umat tersebut, untuk bangsa tersebut. Jadi kemudian kalau dia sudah punya azizatul janib, derajatnya sudah luhur, sudah naik, derajatnya sudah mulia dirinya, kemudian disegani, kemudian dia menjalankan perintah Allah, berhenti pada larangan-larangannya, maka dia pantas menjadi khalifah di muka bumi, dan dia pantas untuk menerima tugas untuk menyebarkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wa yaj'ala lahas sultana, dan Allah memberikan menjadikan untuknya as-sultana, kekuasaan. Wa yansuraha, dan Allah menolong
umat tersebut ala mayyakidulaha, terhadap orang yang mau menipunya atau mau merusaknya, mau berbuat jelek kepadanya. Fakanat khairu ummatin, sehingga dia menjadi umat terbaik, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan, yang muncul pada generasi manusia, ya. Ma amarat bil ma'ruf, selagi mereka mau memerintahkan kebaikan, wa nahat anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Wa min huna, dari sini, yattadihu lana, menjadi jelas bagi kita, ayyuhal muslimuna, wahai umat Islam, al-hikmatul ilahiyatu, apa yang menjadi jelas, hikmah ketuhanan, al-adilatu, yang adil, hikmah ilahiyah yang adil. Fi mu'aqabatil ladina, ya, dalam hal memberi sanksi, memberi siksaan kepada orang-orang yaqta'unal arhama, yang mereka memutus hubungan kekeluargaan, memutus silaturahim. Wala yu'adduna, dan mereka tidak menunaikan, tidak menjalankan ma wajib alaihim, apa yang wajib bagi mereka, minal huquqi, terkait hak-hak, di usratihim, pada keluarganya, hak bagi keluarga, wal aqwa aul ummatim, atau pada umat mereka. Wala yubaluna, dan mereka tidak memperhatikan dengan bima, dengan sesuatu yatarattabu alaihi, yang menimbulkan yang yang berakibat, ya, yang berakibat dari qat'uha, memutus silaturahim, minad darari, berupa bahaya al-am, yang khusus, dan mereka tidak peduli pada dampak yang diakibatkan oleh memutus silaturahim, baik berupa darar al-am, bahaya yang umum, awil khas, atau bahaya yang khusus. Al-aidi alal ummati, yang kembali pada umat, awil usrati, atau pada keluarga tersebut. Wallahu yuwaffiqu man yasha'u, semoga Allah memberi taufik kepada orang, lima may yasha'u, pada orang yang dikehendakinya, lima yasha'u, ya, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Warrahimu nau'ani, rahim itu, kerabat itu ada dua macam, amatun wa khasatun, yaitu kerabat yang umum dan kerabat khusus. Farrahimul amatu, rahim yang umum, kerabat umum adalah hiya rabitatud diniyatul islamiyatu, yaitu hubungan agama Islam, hubungan keagamaan, hubungan sesama muslim. Allati tarbitu jami'a afradil muslimin, yang mengaitkan, yang mengikat seluruh individu dari umat Islam. Ba'dahum bi ba'din, satu dengan yang lainnya. Fi jami' aqtaril ardi, di seluruh penjuru bumi. Wa hadhihi rabitatud diniyatu, ikatan agama ini, hiya ni'matul kubra, yaitu nikmat yang besar, allati an'amallahu ta'ala biha, yang Allah memberikan nikmat dengannya, alal muslimina, yang Allah memberikan nikmat tersebut alal muslimina, pada umat Islam. Hatta saru biha, sehingga dengan nikmat itu mereka menjadi ikhwatan, saudara, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Wa kama qala, dan sebagaimana firman Allah, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, lalu karena nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa hadhihi rahimul amatu, kerabat umum ini, yajibu silatuha, itu wajib disambung, wajib wajib dijaga, ya, wajib dijaga agar tidak terputus. Dengan cara apa? Bitawadi, dengan saling mencintai, wattanasuhi, saling memberi nasihat, saling mengingatkan, wal adli wal insafi, bersikap adil dan saling insaf. Insaf itu ya juga adil, ya, nah, tengah, bersikap adil dan objektif.
wal qiyami bil huquqi al wajibati wal maslahati, dan menjalankan hak-hak yang wajib dan membuat kemaslahatan, melakukan hal-hal yang maslahat. Wad difa'i anha, serta membela kerabat umum tadi, ar-rahim al-amah fil ghaibi wasyahadah, baik ketika dalam keadaan ghaib, ya, ghaib itu tidak hadir, atau wasyahadah, atau atau pas kelihatan, pas ada bersama-sama. Jadi meskipun kita tidak sedang bersama mereka, kita membela mereka. Di hadapan mereka kita juga membela mereka. Jahdal istita'ati, sesuai dengan kemampuan atau secara maksimal. Wal khasatu, sedangkan kerabat khusus, yal qarabatu, adalah kerabat allati tarbitu afradal usrati, yang mengaitkan atau yang menghubungkan individu-individu dari keluarga, ba'dahum bi ba'din, satu dengan yang lainnya. Kal ubuwati, seperti hubungan bapak, hubungan orang tua dan anak, ya. Wal umumati, hubungan paman atau bibi, ya. Dan kemenakannya wal hu'ulati, sama hubungan paman dan bibi. Kalau am itu dari am itu saudara dari bapak, khal itu saudara dari ibu. Kalau kita ya menyebutnya sama, paman, ya. Cuma kita membedakan antara apakah paman itu lebih tua dari bapak ibu kita, sehingga kita panggil Pak D, Bude, baik dari jalur ibu atau jalur ayah, atau dia lebih muda daripada bapak dan ibu kita, sehingga kita panggil Pak Le, Bule, baik dari jalur bapak atau jalur ibu. Wahadhir rahimul khasatu, kerabat khusus ini, tajibu silatuha, itu wajib disambung, bima tu solu bihir rahimul amatu, dengan cara, dengan sambungan-sambungan, dengan hal-hal yang rahim atau kerabat umum itu kita menyambungnya. Jadi hal-hal yang kita lakukan untuk menyambung rahim secara umum itu harus kita praktekkan juga, harus kita lakukan juga pada menjaga ketersambungan dengan rahim secara khusus. Itu fix harus dilakukan. Apa? Tadi bitawad, dengan saling mencintai, wat tanasuh, wal adli, bersifat adil, objektif, melakukan hak-hak, membela mereka, dan seterusnya, itu harus kita lakukan. Cuma ada plusnya, ada tambahannya, bahwa tazidu alaiha, dan rahim khusus ini, kerabat khusus ini, lebih daripada kerabat umum, bil infaqi alal aqarib, dengan memberi nafkah pada kerabat, pada famili. Cuma kalau rahim khusus atau kerabat khusus, kita ada anjuran untuk memberikan sesuatu, infak kepada kerabat kita. Nah, kalau ke rahim umum ya tidak terlalu dianjurkan itu, terlalu banyak kan ya. Tapi kalau ke rahim khusus kita memang dianjurkan. Wa mazidil inayati, dan tambahan perhatian. Dan kita juga dianjurkan untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga yang kepada rahim, kepada kerabat yang khusus ini. Bitafaqqudi ahwalihim, ya. Bitafaqqudi ahwalihim, dengan mencari informasi, ya, tentang kondisi mereka, hal ehwal mereka. Inda zalatihim, ketika mereka melakukan kealpaan, atau ketika mereka misalkan ya, ketika mereka tidak muncul pada kita, ya kita cari informasi, gimana kabarnya dia, dan seterusnya. Intinya kita memberikan perhatian khusus. Tafakkudu ahwalihim, ya. Tafakkudi ahwalihim itu mencari informasi tentang mereka. Dan Nabi itu sering melakukan itu. Jadi Nabi sering menanyakan kabar orang-orang, terutama sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak muncul, ya, kepada Nabi Muhammad SAW atau juga keluarganya. Wa jumlatul qawli, secara global, anna silaturrahim binau'aiha, bahwa silaturrahim dengan dua macam tadi, khusus dan umum, takunu bi'isali ma amkan minal khair, intinya adalah menyambung rahim dua macam tadi, itu takunu dengan
yaitu ada bi'isolima amkan, dengan mendatangkan apa-apa yang mungkin minal khairi, dari kebaikan. Jadi mendatangkan kebaikan sebisa mungkin. Wadaf ima amkana, dan menolak sesuatu amkanat yang mungkin, minasyari, dari kejelekan, dan menghindarkan kejelekan sebisa mungkin. Bihasabit ta'ati, sesuai dengan ketaatan, kadar ketaatan, wal istita'ati, dan kemampuannya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ulaika alladziina, mereka adalah orang-orang, la'anahumullahu, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, maka Allah menjadikan mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan menjadikan buta penglihatan mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci, ataukah ada penutup di hati mereka? Wa qad jaa'a fis sahihain, telah datang, telah disebutkan, telah dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala, Jubair berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. La yadkhulu, tidak akan masuk, asal jannah, kepada surga, siapa yang tidak masuk, qati'u rahimin, orang yang memutus tali kerabat, yang memutus kekerabatan. Wal makna dari hadis tersebut, annahu la yadkhuluha ma'as sabiqin, bahwa pemutus kerabat itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, bersama orang-orang yang masuk surga secara prioritas. Bal yata'akhkharu dukhuluhu, akan tetapi dia masuk surga agak terlambat, ta'akhuran munasiban, ya, agak diundur, masuk surganya agak diakhirkan, ta'akhuran, dengan diakhirkan, munasiban, yang menyesuaikan, limuddati uqubatihi, pada masa siksanya orang tersebut, ya. Jadi dia bukan tidak masuk secara total pada surga, tapi tidak masuk bersama orang-orang yang prioritas, yang awal-awal itu. Dia diundur sesuai dengan kadar dosanya, ya. Bisa babi tafritihi, sebab dia sembrono, fil wajibi, dalam hal menunaikan kewajiban, wartikabil muharrami, dan melakukan hal yang haram, mingkot ima amarallahu bihi ayyusala, yaitu memutus sesuatu yang Allah memerintahkannya untuk disambung. Sesuatu yang diharuskan oleh Allah untuk disambung malah diputus, itu kan berarti melakukan perkara dosa. Wajah fis sahihaini, juga ada penjelasan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizki, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan ditangguhkan sisa hidupnya atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali kekerabatannya. Wa makna yunsa'alahu fi atharihi, makna dari lafaz yunsa'alahu fi athari adalah ayyu akhara lahu fi umrih, yaitu dipanjangkan umurnya, ditunda umurnya. Bi ayyubarikallahu fi rizqihi wa umri, misalnya dengan Allah memberkahi rizki dan umurnya, fayuwaffaqa ila a'malin sholihatin, sehingga dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh, la yaqdiru fil qiyami biha, yang tidak mampu untuk melakukan amal soleh itu, ilaman, kecuali orang, kana atwala minhu umron, yang lebih panjang umurnya, wa aktsara rizqan, dan lebih banyak rizkinya. Jadi bisa jadi maknanya itu bukan makna secara hakiki, maksudnya umur betul-betul dipanjangkan, umurnya tetap seperti itu, tapi diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia amalnya banyak.
Dan kalau di logika, orang yang bisa melakukan amal sedemikian banyak itu hanya orang yang panjang umurnya, yang rezekinya banyak. Tapi dia meskipun umurnya pendek, berkah. Meskipun rezekinya pendek, berkah. Dia bisa melakukan amal-amal yang demikian banyak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.